Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin rahimakumullah. Kultum Mutiara Hikmah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dian Muhammad Hakim MPDI. Mari kita awali kultum Mutiara Hikmah pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita huskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita huskan untuk kampus Universitas Malang, semoga terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Yang ketiga kita huskan untuk seluruh sivitas akademika Unisma, semoga diberikan keberkahan dalam hidup. Yang keempat kita huskan untuk seluruh mahasiswa Unisma, semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, ilmunya bermanfaat dan punya akhlak yang baik. Yang kelima kita huskan untuk sivitas akademika Unisma yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, dan sudah wafat semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kita huskan untuk seluruh alumni Unisma, semoga diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Syahalillahi lana wa lahumul Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca istighfar 7 kali dan shalawat nariyah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqada wa tanfariju bihi al-kurabatu bil hawaiji wa naru bil ghaiba wa husnul khawatimi wa istashal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad kalimat ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqada wa tanfariju bihi al-kurabatu bil hawaiji wa naru bil ghaiba wa husnul khawatimi wa istashal ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والنار به الغائبة وحسن الخواتم ويستسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Selanjutnya kepada terhormat Bapak Dr. Dian Muhammad Hakim MPDI disilakan dimohon sekaligus menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para pimpinan, hadirin wal hadirat jamaah Salat zuhur Masjid Ainul Yakin rahimakumullah. Mohon izin menyampaikan terkait dengan hal yang pernah viral di media sosial beberapa saat yang lalu terkait dengan kasusnya Gus Beci atau Mas Beci yang beritanya selalu diupdate oleh Pak Kukuh. Tetapi saya tidak fokus kepada Mas Becinya, tetapi kepada apa yang disampaikan oleh abahnya Mas Beci dalam salah satu ceramahnya yang disampaikan kepada para jamaahnya. Beliau menyampaikan terkait masalah tawasul. Beliau menyampaikan bahwa tawasul yang disampaikan oleh jamaah yang biasa dilakukan oleh kaum ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdliyin, itu tidak perlu, kata beliau. Beliau berdalih atau beralasan
Kita itu siapa? Kok kemudian membacakan Fatihah kepada Nabi Muhammad? Kita yang berlumuran dosa ini tidak pantas kemudian membacakan atau hadiah Fatihah kepada Nabi yang statusnya adalah maksum. Ini apa yang disampaikan dalam ceramah beliau. Kemudian diamini oleh para jamaahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tampaknya hal ini perlu kita klarifikasi atau kita jelaskan dasar hukumnya berikut kisah yang terjadi pada zaman Nabi. Yang pertama terkait dengan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu dilaksanakan ketika memulai pengajian atau ketika mulai hajatan, itu selalu dimulai dengan tawasul. Hal ini kalau kita runut, kita rujuk, ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zolamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Apabila orang-orang itu berbuat aniaya zalim terhadap dirinya sendiri, maka mohon ampunlah kepada Allah. Maka lanjutan dari ayat tersebut, wastaghfara lahumur rasul, maka kemudian memohon ampunlah yang dilewatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lawajadullaha tawwabar rahimah, maka akan didapati, akan diketahui bahwa Allah itu adalah zat yang maha memberi taubat dan juga maha welas asih. Nah, berkaitan dengan ayat ini ada sebuah kisah yang terdapat salah satunya pada kitab Syamil. Diceritakan ada seorang Syekh Al-Utbi suatu ketika mendatangi makam Rasulullah. Ketika beliau bermunajat di makam Rasulullah, datanglah seorang badui yang berseru, "Assalamualaikum ya Rasulullah, saya datang ke sini menghadapmu sebagaimana engkau telah mengatakan kepada kami bahwa Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 64, barang siapa yang mendatangimu dalam kondisi penuh dosa, maka niscaya Allah akan memberikan ampunan terhadap orang-orang yang berdosa itu." Maka kemudian dalam munajatnya Syekh Al-Qutbi, beliau kemudian tertidur dan bermimpi. Singkat cerita, dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan, "Wahai Al-Qutbi, sampaikan kepada Arab Badui tadi bahwa dia telah diampuni dosanya." Satu keterangan. Di keterangan yang lain juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, pasca meninggalnya Rasulullah, 3 hari pasca meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah juga seorang Arab Badui menuju makam Rasulullah. Beliau merangis, kemudian menyampaikan keluh kesahnya dan mengambil debu di makam Rasulullah, kemudian diwur-wurno, ditabur-taburkan ke kepalanya, sambil beliau menyampaikan bahwa wahai Nabi, wahai orang yang berada di makam ini, engkau telah menyampaikan kepada kami surat An-Nisa ayat 64 terkait dengan hal itu, maka aku datang kepadamu, semoga engkau memohonkan ampun atas dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita juga kemudian dikabarkan bahwa orang Badui tadi tersebut mendapatkan ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di banyak kitab dari madzhabul arba'ah semuanya sepakat, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibni Hanbal sepakat atas tawasul yang kita sampaikan di kalangan ahli sunnah wal jamaah ini sebagai bentuk
sebagai bentuk permohonan kita kepada Rasulullah agar dosa-dosa kita dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu yang tidak sepakat sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Syekh Taqiyuddin Al-Albani yang menyatakan yang dijadikan rujukan tunggal oleh para orang yang tidak sepakat dengan tawasul, mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia ya terputus semuanya. Nah, inilah yang kemudian dipakai dasar oleh, mohon maaf, kaum Wahabi yang tidak menyetujui atau tidak sepaham adanya tawasul. Oleh karena itu kita jangan ragu lagi bahwa kita yakin apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai. Oleh karena itu jangan kemudian sebelum memulai kegiatan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, kita mulai dengan bertawasul kepada baginda Rasulullah dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma amnun alaina bisofa'il ma'rifah wa hablana tashihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah wa razukna sidqa tawakkuli alaika wa husna dhani bika wa amnun alaina bima yuqarribuna ilaika maqrunan bil afi fid daraini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil ayar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali